Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 209. Wudi menerima tendangan keras dari Qin Ming. Di permukaan, dia tidak mengalami luka luar, namun nyatanya dia mengalami luka dalam yang serius. Energi sebenarnya Qin Ming jauh lebih kuat daripada Wudi, sedemikian rupa sehingga organ dalam Wudi terguncang dan dia tidak berani menggunakan energi aslinya dengan mudah. Aku akan mengingat dendam ini. Wudi menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dengan goyah, dan berkata dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyeberang ke perairan berlumpur. Anda menyalahkan saya atas penghinaan Anda sendiri. Selanjutnya saya akan berurusan dengan Qi Yuankei. Jika Anda berani menghentikan saya lagi, Anda tidak akan sesederhana terluka secara internal. Jadilah hati-hati, keterampilanmu akan hancur. Qin Ming mendengus dingin dan mengabaikannya. Wudi, yang terluka parah, menatap Qi Yuankei dengan mata terbakar. Ditatap oleh Qin Ming, Qi Yuankei merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya hingga dahinya. Dia tanpa sadar melangkah mundur dan berteriak dengan panik, Wudi, apa yang kamu lakukan untuk makanan? Mengapa kamu tidak datang dan lindungi aku? Wudi sangat sadar diri. Karena dia dikalahkan oleh Qin Ming dan terus memblokirnya, bukankah itu berarti bintang umur panjang itu akan gantung diri untuk waktu yang lama? Qi Yuankei, jadi dia memandang Qi Yuankei dengan tatapan mementingkan diri sendiri. Bodhisattva Tanah Liat tidak bisa melindungimu ketika dia menyeberangi sungai, jadi kamu memintanya untuk melindungimu. Apakah kamu takut? Qin Ming mencibir dan berkata dengan nada menggoda, tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Pergi dan lari sendiri, atau haruskah aku membantumu? Petik 2. Qin Ming. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Qi Yuankei berpikir bahwa Wudi, seorang master super di matanya, bisa memberi pelajaran pada Qin Ming, tetapi pada akhirnya dia bukan tandingan. Qin Ming juga mengerti mengapa pembunuh bayaran si Jue gagal membunuh Qin Ming. Merasa lebih takut dengan keterampilan Qin Ming, dia menarik kulit harimau itu dan berkata, sudah kubilang, aku adalah salah satu pewaris masa depan keluarga Qi. Jika kamu berani untuk mempermalukanku, aku bersumpah meskipun aku menggunakan semua kekuatan keluarga Qi, kamu juga harus membayar mahal. Jangan sebutkan latar belakang keluarga omong kosongmu kepadaku. Aku hanya tahu bahwa aku bersedia mengakui kekalahan dan membayar kembali hutang. Itu wajar dan benar. Qin Ming mencibir dengan jijik dan berjalan perlahan. Karena kamu tidak punya rasa malu bertindak seperti bajingan, aku tidak punya pilihan selain berusaha keras membantumu. Jangan datang ke sini. Qi Yuankei sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa, berharap dia memiliki sayap di sisinya, dan langsung menuju skuter listrik di kejauhan. Bisakah kamu melarikan diri? Qin Ming tiba-tiba menghindar, muncul di belakang Qi Yuankei dalam sekejap, mengangkat kakinya dan mengusirnya. Tendangan ini mengenai pantat Qi Yuankei, tetapi Qin Ming tidak menggunakan banyak tenaga, hanya merasakan sakit dan berlari lebih cepat. Teruslah berlari, itu yang kuinginkan. Senyuman lucu muncul di bibir Qin Ming, dan dia mengejarnya dengan mudah, menendangnya dari waktu ke waktu. Qi Yuankei mengejarnya seperti anjing tersesat, panik dan tidak memilih yang benar jalur. Ketika Qi Yuankei mendekati skuter listrik, tetapi sebelum dia bisa menaiki skuter tersebut, Qin Ming dengan cepat melangkah ke depan Qi Yuankei dan menyanyikan lagu rakyat perampok, saya mengemudikan jalan ini, saya menanam pohon ini, saya ingin lewat di sini. Meninggalkan uang untuk membeli jalan, setengah gigi patah dan berkata tidak, saya akan membunuhnya tetapi tidak menguburkannya. Tidak mendengarkan apa yang dinyanyikan Qin Ming, Qi Yuankei berbalik dan berlari menuju aula utama lagi. Dengan kecepatannya, bahkan jika dia memiliki 8 kaki lagi, dia masih tidak bisa berlari lebih cepat dari Qin Ming. Dia terengah-engah dan berkeringat banyak karena kurangnya waktu untuk buang air besar. Setelah mengejar selama 5 menit, Qin Ming mencapai tujuannya untuk mempermalukan Qi Yuankei. Dia tidak repot-repot berputar-putar lagi dan menendang Qi Yuankei ke tanah dengan tendangan terbang. Bahkan jika kamu sudah menyelesaikan guoban, mari kita bicara tentang bagian lotere lainnya. Qi Yuankei ditendang dengan keras hingga beberapa kali melakukan jungkir balik, untungnya, ada rumput di bawah kakinya, sehingga jatuhnya tidak deras, namun pinggangnya tetap sakit. Kemejanya terlepas, memperlihatkan celana dalam merahnya, dan dia bergegas kembali, mengambil kemejanya, dan mengikatnya lagi di pinggangnya. Aku sudah berbaik hati dengan tidak membiarkanmu melarikan diri. Jika kamu masih ingin menyangkalnya, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah Qin Ming sedingin es. Dia akan membiarkan Qi Yuankei melarikan diri. Tidak dapat melarikan diri, dan tanpa perlindungan Wudi, Qi Yuankei merasakan keputusasaan karena dia tidak punya cara untuk pergi dari surga ke bumi, dan kehabisan akal. Selain itu, dia sangat lelah hingga tidak bisa berlari lagi. Dia terengah-engah dan tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu menjadi bisu sekarang? Kamu masih benar-benar ingin melarikan diri. Apakah kamu malu meminta bantuanku? Qin Ming tidak ingin membuang kata-kata lagi, dan merasa merinding dan aura pembunuh tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat.
Qi Yuankei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, seolah-olah angin dingin bersiul di gudang es. Yang lebih menakutkan adalah mata Qin Ming dingin dan kejam, seolah-olah binatang buas yang menakutkan sedang menatap mangsa yang lemah. Saya bersedia mengaku kalah. Jika saya memberi Anda bagian, saya pasti akan memberikannya. Qi Yuankei sangat ketakutan hingga kakinya gemetar, dan dia merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya minta ampun, dan berkata dengan gemetar. Cepat dan kirim seseorang untuk mengambilnya, jika tidak ini akan menjadi tempat pemakamanmu, dan hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Qin Ming mengancam, suaranya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia datang dari neraka, dan aura pembunuh di tubuhnya semakin dingin, seperti angin dingin di akhir musim dingin, membuat orang menggigil. Qi Yuankei tidak dapat menahan tekanan panik dan pingsan di tanah, wajahnya pucat seperti kertas, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir kencing karena ketakutan. Ya, saya akan mengirim seseorang untuk mendapatkan ekuitasnya segera. Qin Ming mengeluarkan ponselnya dan memaksa Qi Yuankei menelepon Han Hongxi untuk mendiskusikan pembelian saham Han Hongxi. Adapun berapa banyak uang yang dihabiskan Qi Yuankei, Qin Ming tidak peduli. Setelah melihat keterampilan kuat Qin Ming, Han Hongxi memilih untuk minggir dan mengabaikan masalah tersebut dan tidak mengikutinya. Qi Yuankei tidak mengerti mengapa Qin Ming bisa memancarkan tekanan yang begitu menakutkan. Dia sangat takut sehingga dia berada di bawah kekuasaan Qin Ming seperti boneka. Han Hongxi membuka mulutnya dan meminta 50 juta lebih dari nilai pasar saham tersebut. Hati Qi Yuankei dipenuhi dengan ketakutan yang sangat besar, dan dia hanya ingin menghilangkan ketakutan yang membuatnya cepat pingsan, jadi dia setuju. Meskipun Han Hongxi kehilangan ekuitasnya dan kehilangan statusnya sebagai pemegang saham grup Gu, dia mendapat tambahan 50 juta. Jika dia menemukan cara untuk memperoleh saham dengan harga rendah dari pemegang saham lain, dia hanya akan memiliki lebih banyak ekuitas di tangannya. Menjadi pemegang saham grup Gu. Setelah negosiasi diselesaikan, Han Hongxi langsung pulang ke rumah. Villa tepi laut tempat dia tinggal tidak jauh dari pusat rekreasi, dan perjalanan pulang pergi hanya memakan waktu lebih dari 40 menit. Dan 40 menit ini benar-benar menyakitkan bagi Qi Yuankei, yang berlangsung selama bertahun-tahun, karena Qin Ming telah berdiri di sampingnya, melepaskan tekanan yang menakutkan. Jika dia menahannya selama 1 atau 3 jam lagi, dia akan menjadi gila. Ketika Han Hongxi mendapatkan kontrak ekuitas, dia menandatangani perjanjian transfer langsung dengan Qin Ming. Tentu saja, Qi Yuankei lah yang membayarnya. Setelah memperoleh 10% ekuitas, hari sudah siang, dan Qin Ming dengan senang hati mengusir Gu Qingyi dari pusat rekreasi. Kamu telah bermain terlalu besar kali ini dan menyebabkan kerugian besar bagi Qi Yuankei. Dia pasti tidak akan menyerah dan mungkin menggunakan cara yang kejam untuk membalas. Kompleks, kata Gu Qingyi cemas. Jangan khawatir, Qi Yuankei hampir mati ketakutan, dan itu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Bahkan jika dia dipinjamkan hati dan keberaniannya, dia tidak akan berani membalas lagi. Ming tidak mengambil hati sama sekali. Bagaimanapun, dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Saya harap begitu. Melihat kepercayaan diri Qin Ming, Gu Qingyi merasa sedikit lega. Sekarang setelah Anda memiliki 10% lebih banyak ekuitas di tangan Anda sudah menjadi pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Saya akan mengusulkan agar Anda menjadi direktur, dan Anda juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Hentikan, saya sudah terbiasa dengan kebebasan. Saya tidak ingin menjadi manajer departemen keamanan, apalagi direktur. Karena itu, Qin Ming mengeluarkan perjanjian transfer ekuitas dari laci mobil dan melemparkannya bagi Gu Qingyi seperti kentang panas. Aku tidak perlu khawatir tentang makanan atau minuman. Percuma saja meminta hal ini. Aku akan memberikannya padamu. Tidak peduli apa, itu semua milikmu, aku tidak bisa mengambilnya. Gimana nih, aku jual ke kamu kasih aku 1,8 juta aja, jangan kasih aku lebih. Seperti kata pepatah, laki-laki jadi jahat kalau punya uang. Waktu untuk mengambil tanggung jawab untukmu. Gu Qingyi memutar matanya, kekeliruan macam apa ini? Itu dia. Qin Ming buru-buru mengubah topik tanpa memberi kesempatan pada Gu Qingyi untuk membantah. Aku kalah darimu saat bermain golf. Sesuai kesepakatan, aku harus mentraktirmu makan malam dan menonton film. Namun, saat siang hari terlalu panas, jadi tidak cocok untuk pergi. Ayo ganti ke malam hari. Terserah, aku punya waktu hari ini. Jarang sekali Gu Qingyi berhenti bekerja dan bersantai selama sehari. Qin Ming terkekeh, kalau begitu katakan padaku, apakah ini termasuk kencan? Jangan memikirkan hal-hal yang baik. Gu Qingyi memelototi Qin Ming, menggunakan pepatah populer, dan berkata dengan marah, Paman, kami tidak ingin berkencan. Aku mengajakmu makan malam, bukan itu. Kamu menolak seperti ini, itu jelas godaan Ci Guo. Qin Ming bergumam dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang, jika tidak, kemungkinan makan malam dengan Gu Qingyi pasti akan terjadi menjadi hancur. Keterampilan golfmu jelas sangat bagus, yang terbaik di dunia, tapi kamu berpura-pura menjadi pemula, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dan menipuku juga. Menarik bukan? Saya tidak akan menipu Anda, tetapi dengan kerjasama Anda yang sempurna, Qi Yuankei dapat mengambil umpan.
Ini disebut memainkan permainan panjang untuk menangkap ikan besar. Qin Ming berkata sambil tersenyum, evaluasi, bagaimana kemampuan akting saya kapan aku bertaruh dengan Qi Yuankai. Jika kamu membuat film, kamu pasti bisa memenangkan Academy Award untuk penjahat. Apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Mengapa itu tidak terdengar bagus? Tentu saja saya memuji Anda. Gu Qingyi berkata dengan serius, Academy Award adalah penghargaan tertinggi di industri film. Bagi penjahat seperti Anda yang memenangkan Oscar, itu juga merupakan pengakuan terbesar bagi Anda. Qingyi, aku menemukan bahwa kamu juga telah mempelajari hal-hal buruk. Kamu secara terbuka memuji dan diam-diam merendahkan orang lain, jadi kamu mencoba menghukumku dengan berpura-pura tidak puas. Aku tidak mengetahui hal ini darimu. Gu Qingyi tersenyum licik. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Qin Ming, dia telah terinfeksi oleh humor Qin Ming tanpa menyadarinya, dan dia akan menjadi lucu dari waktu ke waktu. Jika kamu tidak belajar dari semua kelebihanku, tapi pelajari yang ini, kamu bisa berubah dari Dewi Dingin menjadi wanita jahat. Ada apa dengan penjahat itu? Gu Qingyi berkata dengan percaya diri, jika aku ingin menjadi pengkhianat, aku hanya mengincar bajingan sepertimu. Bab 210. Saat senja tiba, Qin Ming dan Gu Qingyi muncul di bioskop besar untuk menonton film bersama. Saat keluar dari mobil, Gu Qingyi sengaja mengenakan topi matahari yang modis dan kacamata hitam besar, sehingga sebagian besar wajahnya tertutup untuk menghindari pandangan yang tidak perlu. Namun sosok langsing dan temperamen Gu Qingyi yang luar biasa masih menarik perhatian banyak orang. Jika dia melepas kacamatanya dan memperlihatkan wajah cantiknya, saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan sangat tertarik dengan penampilannya dan datang untuk mengobrol dengannya. Inilah sebabnya dia tidak mudah melakukannya di depan umum. Saat berjalan ke ruang tiket, Qin Ming menemukan ada banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah pria dan wanita muda berusia 20-an. Dia mengira itu karena akhir pekan sehingga banyak orang datang untuk menonton film. Film apa yang ingin kamu tonton? Qin Ming melihat sekeliling ke poster film yang dipasang di mana-mana. Salah satu poster raksasa yang tergantung dari atap ke tanah sangat menarik perhatian semua orang yang masuk dan keluar. Ji Rumeng. Qin Ming melirik poster raksasa itu, dan matanya tiba-tiba berhenti, karena pahlawan wanita di poster itu sangat cantik, mengenakan kostum kuno, memberikan kecantikan yang memikat, dan dia sama dengan Qin Ming, yang memiliki nasib ganda. Pantas saja dia berkerumun dan bertingkah aneh saat turun dari bus hari itu. Dia takut orang lain akan mengenalinya. Dia mungkin takut difoto diam-diam oleh paparazzi. Qin Ming biasanya tidak memperhatikan hal-hal di industri hiburan dan tidak tertarik melakukannya, sehingga dia tidak mengetahui bahwa Ji Rumeng adalah bintang merah dan ungu. Ayo kita tonton, Ice Age. Bagaimana menurutmu? Gu Qingyi melirik ke depan dan ke belakang, matanya yang indah tertuju pada poster kartun. Kamu. Qin Zhenmei berkata berapa umurmu, dan kamu masih menonton kartun, sangat kekanak-kanakan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengubah kata-katanya, apakah kamu suka menonton kartun? Aku tidak terlalu menyukainya. Tidak ada hal lain yang bagus untuk ditonton. Lagi pula, aku sudah menonton beberapa film pertama SAG di rumah. Itu sangat lucu. Menurutku itu bagus. Gu Qingyi berkata dengan ringan, tapi dia mata penuh harap mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mengubahnya ke yang lain. Qin Ming tersenyum tipis dan berkata, baiklah, mari kita tonton SAG, dan mengenang masa-masa indah masa kecil kita bersama. Menyadari bahwa Qin Ming telah membaca pikiran batinnya, rona merah muncul di wajah Gu Qingyi, dan dia menoleh ke samping berpura-pura bersikap biasa saja. Tolong beri jalan. Pada saat ini, 7 atau 8 anggota staf datang dan memisahkan orang-orang yang akan menonton film tersebut, membuat saluran, seolah-olah sebuah film besar akan segera muncul. Ji Rumeng ada di sini. Ji Rumeng, aku mencintaimu. Para pria dan wanita muda di aula tiba-tiba berteriak dan bersorak keras, dengan ekspresi gembira. Mereka bergegas menuju pintu seperti segerombolan kawanan, berebut untuk menjadi yang pertama bergerak maju, dan pemandangan tiba-tiba mendidih. Harap tetap tenang dan jangan berkerumun. Para staf buru-buru bergabung membentuk tembok manusia, berusaha menjaga ketertiban di lokasi kejadian dan jalan yang bisa menampung 3 orang yang lewat berdampingan. Qin Ming dan Gu Qingyi juga didorong ke depan oleh kerumunan orang gila. Qin Ming segera membuka tangannya dan membuat gerakan pelukan, tetapi tidak melakukan kontak fisik dengan Gu Qingyi. Dia melindungi Gu Qingyi dalam pelukannya, seperti pelindung bunga yang berkualitas. Utusan, ayo cepat beli tiket. Gu Qingyi mengerutkan kening, sangat tidak menyukai pemandangan berantakan ini. Qin Ming tersenyum pahit, lihatlah kerumunan di sekitarmu. Mereka dikelilingi 8 lantai di dalam dan 8 lantai di luar. Tidak ada tempat untuk tinggal. Bagaimana kamu bisa keluar? Tunggu sebentar. Seperti mimpi, aku mencintaimu seperti tikus mencintai pohon besar. Rumeng, kamu adalah idolaku, aku akan selalu mendukungmu. Teriakan penonton semakin kencang, dan semua orang menjadi fanatik seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Itu hanya untuk bertemu seorang bintang, bagaimana kamu bisa begitu gila? Tidak ada pengejaran sama sekali. Qin Ming tidak setuju dengan perilaku fanatik para penggemar bodoh ini dan menggelengkan kepalanya berulang kali.
Di tengah teriakan memekakkan telinga masyarakat, Jirumeng berjalan menuju aula dengan langkah teratai dan senyuman menawan. Saya melihat alisnya yang dicat, matanya seperti air musim gugur, fitur wajahnya yang indah dan sempurna, dan seutas kalung mutiara tergantung di lehernya selembut angsa, mulia dan anggun. Gaun biru safir yang cantik menonjolkan sosoknya, yang sangat anggun. Dia benar-benar tak tertandingi dalam keanggunan dan kecantikan. Semuanya, beri jalan, beri jalan. Di samping Jirumeng, ada lingkaran staf dan pengawal, jika tidak, tidak akan ada jalan untuk lewat. Setiap gerakan Jirumeng sangat anggun, dan dia sering melambai ke arah penonton di kedua sisi, tanpa ada kesan seorang bintang besar, yang menyebabkan para penggemar berteriak dan berteriak lebih gila lagi bintang untuk pertama kalinya. Ketika mata indah Jirumeng menyapu kerumunan dan melihat Qin Ming, dia segera mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat, mengambil inisiatif untuk menyapa, "Tuan Qin, apakah Anda juga di sini untuk menghadiri pemutaran perdana film saya?" Qin Ming tidak menyangka bahwa hari ini adalah pemutaran perdana film yang dibintangi Jirumeng, tetapi agar tidak mempermalukan Jirumeng, dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya di sini khusus untuk mendukung Anda." "Terima kasih. Saya harap Anda menyukai film yang saya buat." Dia bilang dia tidak mengenal saya. Tapi bagaimanapun juga, Qin Ming adalah orang yang menyelamatkan saya ketika saya diculik malam itu. Jirumeng bertanya dengan sopan, "Apakah hanya kamu yang datang ke sini sendirian?" "Dua." Qin Ming memandang Bu Qingyi dan menunjukkan dengan matanya bahwa ini adalah temanku. "Jadi kamu membawa pacarmu ke sini, izinkan aku memintamu untuk melihat dan mengungkapkan perasaanmu." Karena itu, Jirumeng meminta 2 tiket kepada agennya, Sister Ping, dan memberikannya kepada Qin Ming. "Ini tiket filmku yang sudah ditandatangani. Semoga malammu dan pacarmu menyenangkan. Waktuku terbatas, jadi aku tidak akan mengganggumu." Pada saat ini, Qin Ming sangat merasa bahwa dia sedang diawasi. Dia menoleh dengan tenang, mengamati dengan cepat dengan mata dan telinganya seperti kilat, dan menemukan seorang pria muda di antara kerumunan sedang menatapnya dengan tajam. Di bawah pengawalan staf, Jirumeng berjalan ke aula, dan para penggemar mengikuti dari dekat seperti bintang yang memegang bulan. Kerumunan mengikuti Jirumeng dan ruang di sekitarnya menjadi lebih luas. Qin Ming berkata, "Ayo beli tiket bioskop. Ini akan segera dimulai. Apakah kamu tidak memiliki 2 tiket di tanganmu? Itu diberikan dengan baik hati kepadamu, jangan sia-siakan." Bu Qingyi tidak menyangka Qin Ming mengenal selebriti. Tentu saja, Qin Ming bebas berkencan dengan siapapun yang dia inginkan, dan Bu Qingyi merasa dia tidak punya hak untuk ikut campur. "Apakah kamu tidak suka menonton kartun? Sebaiknya kamu menonton Ice Age." Qin Ming tersenyum dan hendak membeli tiket, tetapi dihentikan oleh seorang pemuda berkacamata miopia yang terlihat agak kusam dan terlihat seperti seorang pria. "Otaku. Sobat, bisakah kamu menjual tiket yang diberikan Rumeng padamu?" Pria berkacamata itu bertanya dengan malu-malu. "Apakah kamu ingin membeli satu?" tanya Qin Ming sambil bermain dengan 2 tiket film. Laki-laki berkacamata itu mengangguk, "Kalau kamu mau menjual, aku bisa menawarimu harga tinggi. Sejujurnya, aku adalah penggemar setia Dewi Rumeng. Segala sesuatu tentang dia. Saya ingin mengumpulkan semuanya. Tiket film tersebut memiliki tanda tangannya, yang sangat berharga. Bisakah Anda menjualnya kepada saya secara gratis?" "Oke, saya bisa menjualnya kepada Anda." Lagi pula, Qin Ming tidak berencana pergi menonton film Jirumeng. Jika kedua tiket film ini tidak digunakan, maka akan habis masa berlakunya dan menjadi tidak valid demi uang, dan itu juga dapat menyelamatkannya dari mengundang Bu Qingyi menonton film untuk mendapatkan uang. "Berapa yang akan kamu tawar?" 5.000 potong, bagaimana menurutmu? 5.000. Qin Ming sedikit terkejut. Diperkirakan harga tiket film hanya 180 yuan. Hanya ada tanda tangan Jirumeng, dan nilainya melonjak. "Menurutmu itu terlalu sedikit?" Pria berkacamata mengertakkan gigi dan berkata, "Saya bisa menawarkan hingga 8.000 yuan." Dalam sekejap mata, satu tiket menghasilkan 3.000 yuan lagi. Qin Ming berkata dengan gembira, "Oke, 8.000 adalah 8.000. Karena kamu sangat menyukai Jirumeng, saya menjualnya kepada kamu dengan harga murah." Bu Qingyi memutar matanya, dan 2 kata muncul di benaknya, "pengusaha wanita." Menghabiskan 16.000 untuk membeli 2 tiket bioskop yang ditandatangani oleh Jirumeng, pria berkacamata itu senang dan bersemangat, Qin Ming juga tersenyum, dan semua orang senang. Apa yang akan dipikirkan Jirumeng jika dia mengetahui bahwa tiket film yang dia berikan dijual kembali oleh Qin Ming? "Saudara kaya sekarang. Saya akan membeli 4 tiket film termahal nanti dan mentraktir Anda, zaman es, Qin Ming sekaya orang kaya baru." "Kita hanya berdua, mengapa kita perlu membeli 4 tiket?" tanya Bu Qingyi. "2 untuk menonton film, 2 gratis, saudara sangat disengaja ketika dia punya uang," kata Qin Ming dengan percaya diri. "Bah." Bu Qingyi memutar matanya lagi kepada Qin Ming, menyiratkan penghinaan. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Saat dia berkata, Qin Ming membeli 4 tiket film yang berdekatan, seember besar popcorn, dan 2 gelas jus, lalu masuk ke ruang pemutaran film bersama Bu Qingyi. Filmnya belum dimulai, dan lampu di ruang pemutaran masih redup. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan, sepasang pria dan wanita sedang mengobrol, menunggu film dimulai.
Tiket yang dibeli Qin Ming ada di baris terakhir. Setelah duduk, Gu Qingyi melepas topi dan kacamatanya, memperlihatkan wajah cantiknya. Untungnya, lampu di ruang pemutaran redup, jadi tidak ada orang kecuali orang-orang di sekitarnya yang bisa melihatnya penampilannya yang jelas. Jika tidak, kebanyakan orang pasti tidak akan tertarik untuk menonton film tersebut. Ini popcorn, makan dan tonton. Qin Ming menyerahkan popcorn dan berkata, "Aku tidak suka makan jajanan ini, karena mudah kering." "Tidak apa-apa, saya siap." Qin Ming menyerahkan jus sambil tersenyum, "Makan, minum dan tonton, jangan tunda lagi." Gu Qingyi hanya mengalami adegan ini di ruang pemutaran film umum dengan lingkungan yang bising, kursi murah, dan makanan ketika dia masih kecil. Ini mengingatkannya pada kenangan hangat pergi ke bioskop bersama orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong popcorn dan memasukkannya ke dalam mulut kecil Cherry, mengunyahnya beberapa kali. Rasanya manis dan renyah, dan pada saat yang sama arus hangat mengalir di hatinya. Setelah menunggu hampir 5 menit, film dimulai. Ini adalah hari yang jarang bagi Gu Qingyi untuk bersantai, melepaskan semua kekhawatirannya, dan membenamkan dirinya sepenuhnya dalam film. Seiring berkembangnya plot, suara tawa terdengar dari waktu ke waktu di ruang pemutaran film, dan Gu Qingyi juga menunjukkan senyuman santai, seolah dia telah kembali ke masa kecilnya yang riang. Qin Ming, sebaliknya, tidak menonton filmnya. Dia memusatkan pandangannya pada Gu Qingyi, mengagumi profil cantiknya dan senyumnya yang mempesona. Tampaknya lebih menarik daripada filmnya juga menunjukkan senyumannya. Bersambung.